Haruskah boykot Space Roastery sebelum masalah selesai? Ngopi, tinggal ngopi, gak usah sok kritis-kritis. Kan yang penting beansnya original. Lama-lama kayak lambe turagi mulu. Dituding langgar hak cipta karya fotografi, Hotel Tentrem Jogja dipolisikan. Hotel ternama loh. Terindikasi memang melakukan penyomotan karya di website mereka kan biasanya pakai pihak ketiga. Banyak orang yang resah sampai muncul tagar Indonesia gelap. Orang mau gelap peteng. Kau yang gelap bukan Indonesia. Kalau aku simpel, ya memang. Kita lagi apa? Nyakro. Tepuk tangan dong. Terima kasih semua. Terima kasih semua ya. Rame banget. Ada 2.532 setengah orang di sini. Hah? Spesies apa? Iwa. Oh iya. Oke, baik. Oke. Ini kita minggu ini kayaknya ngeluarin 2 kali nyakro ini. Wah, saking minggu spesial. Saking apa namanya orang-orang tuh pada request, "Oh, Sanu, aku pengen Sanu lagi." gitu. Tuh kangen. Kangen aku. pengen nyamplui. Iya, betul. Makanya sing do pengen nyamplui nek Rabu malam ke Studio Traps lah. Gitu. Boleh. Silahkan langsung gitu. Gratis. Ya. Kopinya bayar tapi. Lungguhe gratis. Iya. Nah, kita malam ini tertrigger oleh salah satu teman kita. Nah, siapa tuh? Kenalin. Yo. Yang sudah ditunggu-tunggu jagatnya Tribes. Jadi itu kemarin itu sempat rame lagi. Beliau sempat membahas isu yang udah mulai susut gitu kan. Nah, diangkat lagi sama dia. Pinter, strateginya bagus. Daripada kita bahas konten, bahas news, nggak ada yang bikin, kita langsung datengin. Kita datangkan. Hadirkan langsung ya. Langsung datengin. Pembuat newsnya. Yang membuat porak-poranda dunia maya malam hari kemarin. Oke, kita sambut Mas Larka. Mas Larka. Gimana kabarnya Mas Larka? Sehat Mas. Setelah beberapa lama nggak main ke Traps, sekarang main ke Traps lagi. Iya. Kok kayaknya kemasan baru ya Mas? Kemasan baru. Apa nih? Rambutnya dari yang kemarin beda. Rambutnya dari yang kemarin potong poni. Potong poni. Oke. Nah, jadi kan kita semua tahu Mas Larka ini cukup speak up ya, konten-kontennya tuh ngomongin tentang kopi, coffee shop, barista dan kawan-kawan. Kulturnya. Ya kan, kultur dari kopi itu sendiri. Nah, baru-baru ini ya kan, belum lama ini kita kayaknya di episode 2 episode yang lalu udah bahas sebetulnya. Ingat nggak kita bahas apa? Ya, tentu saja ini yang terkait dengan coffee shop, sudah nabinya coffee shop. Iya. Kiblatnya coffee shop lah kalau gitu, kalau bisa dibilang gitu. Betul. Beansnya itu berceceran di mana-mana. Gitu. Berceceran. Beansnya berceceran di mana-mana. Nah, berserakan di mana-mana gitu loh. Nah, dia itu nemu netizen berhasil menemukan bahwasannya kemasan-kemasan produknya gitu kan. Dan bukan cuma kemasan ya Mas ya, maksudnya bahkan merchandise-nya. Ya, merchandise. Itu plagiat. Ya. Terbukti plagiat. Betul. Gitu kan. Terbukti plagiat. Nah, isunya udah sempat turun tuh. Kan kita bahasnya udah minggu lalu. Ya, isunya udah mulai turun. Begitu mulai turun, loh kok di timeline kita, di home sosial media kita, ini muncul Mas Larka lagi. Dan ini dia beritanya. Bacain Pan. Apa itu headline-nya Pan? Headline-nya ya, haruskah boykot Space Roastery sebelum masalah selesai? Wow, keras sih. Sudah keras sih. Sudah keras. Ini konteksnya membuat panas yang sudah hangat. Iya. Tadinya udah mulai ada adem. Sangat ya. Dibakar meneh. Dibakar meneh. Diobong meneh. Coba diklarifikasi maksudnya gimana ini? Enggak gini. Kan kita semua harus sadar ya bahwa kita tidak boleh menormalisasi plagiarisme ya. Oke, setuju. Itu sikap yang aku ambil gitu. Oke. Orang-orang mungkin ada beberapa yang sudah lupa, bahkan ada beberapa yang belum tahu kasus ini saat konten itu aku buat. Ya, masih ada yang menanyakan di komen. Oke. Artinya kan memang apa huru-hara yang terjadi itu belum diketahui oleh banyak kalangan ya. Bukan berarti merusuh ya, cuman menurutku itu bisa menjadi pembelajaran buat kita semua bahwa kita tuh butuh check and balance loh. Bahwa kamu melakukan kesalahan, kamu teman, aku kenal kamu, tapi aku harus ngingetin kalau yang kamu lakukan itu salah. Menurutku kayak gitu. Dan kenapa ini sampai aku buat kayak gini lagi? Karena yaitu pertama sudah mulai adem dan di Jogja jarang orang yang membahas ini. Padahal di Jakarta, di Bandung
membahas itu habis-habisan. Kenapa yang di Jogja malah adem ayem? Paling cuma aku beberapa waktu yang lalu, The Tribes beberapa waktu lalu udah. Iya sih, betul. Betul. Yang lain kemana? Mungkin Pekewo. Iya itu kenapa banyak orang Jogja tuh kayak ya itu entah nggak berani atau kenapa sih sebetulnya? Rasa nggak keenakannya itu. Sungkan mungkin. Sungkan. Okay. Ada juga kalau kata menurut Mas Yudi, dosen salah satu kampus juga sama pegiat kopi kreatif juga, itu merasa bahwa banyak coffee shop itu tersandra. Tersandra itu dalam artian Tersandra itu dalam artian gimana itu? Mereka tuh sudah reguler menggunakan beans dari mereka, sudah mendapatkan best deal. Kan biasanya kan ada kontrak, kamu akan aku kasih harga segini tapi kontrak penggunaan beans selama sekian gitu. Nah, jika mereka terlalu frontal terhadap itu kan bisa jadi mungkin terkena denda, terkena apa gitu. Kita nggak pernah tahu. Tapi fakta bahwa hal itu mungkin terjadi bisa jadi. Menurutku ada kemungkinan tersandra lah ya. Ada kemungkinan tersandra. Ada kepentingan itu loh. Ada juga teman kita yang biasanya vokal banget kok diam, ternyata alasannya mereka tuh baik sama teman-teman. Iya benar. Justru karena menurutku karena temen diingatkan. Menurutku kayak gitu sih. Nah, apa yang ingin kamu capai Mas Larka? Maksudnya dengan terus speak up gitu mengenai hal ini, karena kasus ini gitu. Sebenarnya terkait kejelasan keberlangsungan dari apa yang sudah terjadi sih. Jadi kan kasus mereka itu naik. Kemudian kan banyak persepsi bahwa kreator yang aslinya tidak dibayar, kemudian mereka hanya minta maaf tanpa kelanjutan. Intinya aku hanya pingin bahwa tolong dong transparan setelah kalian minta maaf apa yang kalian lakukan. Karena jangan sampai kalau ada kasus minta maaf terus semua orang menganggap lah sudah minta maaf kok. Ya wes gitu. Ya udah. Akibatnya apa ya? Akibatnya nanti yang lain bisa jadi ikut-ikutan khawatirnya kan. Aku bikin huru-hara terus kemudian cuma minta maaf ya. Tanggung jawabmu gimana gitu. Betul. Nah, ini salah satu postingannya Space. Ya, mereka salah satu postingannya Space. Ya. Ini cukup langsung kita bisa membacanya tuh langsung bagian bawah itu. Itu yang memang menarik perhatian ya. Ya. This shit won't happen again. Maksudnya piye? Tagline mereka di tembok. Enggak. Iya, maksudnya. Iya. I know. Aku yang kamu tahu. Aku tahu. Ini kan dia minta maaf. Minta maaf tapi dengan apa ya? Kayak mengumpat gitu loh. Minta maaf tapi mengumpat gitu. Lucu ya sebetulnya. Minta maaf tapi jatuhnya raniat. Iya. Ada orang yang merasa ini ada kesombongan terkait ini nih. Kok kamu minta maaf tapi kok kamu masih merasa aku keren loh. Iya. Tapi gini Mas Larka, menurut Mas Larka apa yang bisa kita lakukan? Oke, misalkan gini, kita kan juga akan susah kalau nge-reach out. Kita sebagai penggemar Space, jujur aja kita. Iya. Aku juga. Saya juga penggemar Space gitu kan. Saya sering ngopinya enak menurutku gitu kan, dan hospitality-nya juga oke kalau di store gitu. Nah, tapi apa yang bisa kita lakukan? Mungkin kita nggak bisa nge-reach out tim Space-nya langsung atau bahkan ownernya gitu. Terus apa yang bisa kita lakukan dulu Mas Larka? Aku percaya bahwa kita semua punya peran masing-masing ya jika kita memang peduli terkait isu ini. Bukan berarti sok paling benar, bukan itu ya. Tapi ini sebagai bentuk kritik. Kalau yang bisa aku lakukan adalah aku akan selalu membahas isu ini sampai ada kejelasan. Selain membahas, menurutku aku punya sikap bahwa kalau aku datang ke coffee shop dan coffee shop itu ternyata pakai Bean Space, ya aku nggak akan beli kopinya. Wow. Aku akan beli. Se-ekstrim itu cowok. Enggak, maksudnya bukan coffee shopnya yang harus menerima dampak. Enggak, ya aku akan beli matcha, aku akan beli teh, aku akan beli apa ini? Pulti. Aku akan beli pultinya yang bukan kopi gitu. Harapannya mungkin ya kalau misalnya ada teman-teman di luar sana yang punya sikap bahwa aku nggak mau ini terulang-ulang dan aku punya sikap anti plagiarisme, mungkin bisa melakukan hal serupa juga gitu. Jadi datang ke coffee shop. Sebenarnya sudah dimulai sama beberapa teman ya. Ada yang terang-terangan datang. Kopinya dari ini bukan. Oh ya udah aman beli kopi. Ya ada. Sudah ada. Wow. Se-ekstrim itu, Cok. Kejam tapi itu baik. Iya. Menurutku itu kritik yang pas dilakukan sih. Biar ada kesadaran sih. Sampai kalau misalnya kasus ini kelar, ayo lagi. Ayo kita ngopi di Space lagi. Ayo beli Bean Space di Space lagi. Enggak ada masalah ya. Enggak ada masalah. Kelarin dulu tapi masalah ini. Kan
ruh dari gelombang ketiga kopi itu kan traceability kan. Semua tuh harus jelas. Iya. Yang roasting siapa, petaninya dari mana, kemudian originnya apa, varietasnya apa. Kan itu ruh dari gelombang ketiga kopi kan. Dan kalau nggak salah di Jogja, Space salah satunya yang itu. Mengkampanyekan itu traceability. Ya masalah ini traceability-nya di mana gitu kan, yang kita pertanyakan kan. Udah yang bisa mereka lakukan apa? Ya setelah kasus ini katanya mereka sedang menghubungi pihak-pihak terkait. Ya udah. Terus gimana gitu? Setidaknya progresnya dilihatin. Progresnya tuh dilihatin, bukan malah posting kemasan baru. Nah. Ya maksudnya. Klarifikasi ini dulu. Sabar Mas. Kami sudah kreator-kreator dari luar negeri. Kami sudah menarik peredarannya, kami sudah melakukan kompensasi, itu yang perlu kami tahu. Bahkan menurutku ya pihak-pihak Space datang ke media-media untuk menjelaskan apa yang terjadi. Kalau misalnya nggak mau diposting di Instagramnya Space karena takut merusak estetika, menurutku bisa datang ke The Tribes, bisa datang ke media-media untuk menjelaskan. Oh ini yang sedang kami lakukan, ini yang sedang berusaha kami lakukan untuk menyelesaikan masalah ini. Biar masyarakat juga tahu bisa gitu tahu, ya. Betul. Biar kita bisa, oh ini sudah mulai ke arah yang benar. Jangan dibiarin diam nanti semua orang lupa. Kan kita tuh pemaaf ya. Iya. Betul banget. Masyarakat Indonesia tuh pemaaf soalnya kan. Lupa ketimpa isu lain. Rame-rame hilang gitu. Tapi menurutku peran media di situ. Peran media atau peran kreator lah. Makanya ini aku dan teman-teman cukup ingin mengambil posisi bahwa kasusnya mulai mereda, kalau belum ada kejelasan, ayo coba kita angkat naikin lagi. Gitu sih. Aku dan beberapa teman-teman yang terlibat di diskusi tadi itu akan berusaha melakukan itu sampai ada kejelasan gitu sih. Pokoknya kita kawal sampai tuntas ya. Apalagi kamu tuh udah minta maaf tapi ngopo sithik lho. Itu kan kayak minta maaf tapi Enggak salah banget kok. Iya sih. Oke. Kudune minta maaf ki mbok wis, ade ki minta maaf dengan semua kesalahan, mengakui toh. Iya. Ini sekaligus undangan terbuka lah buat teman-teman Space yang kira-kira mau ngobrol sama kita ya kan. Ya kita tidak, maksudnya gimana ya? Itu tadi benar, sebagai teman, sebagai fans juga kita pengen maksudnya kamu tuh salah lo. Yuk nek njok piye meneh gitu loh. Mau gimana lagi gitu ya. Kita bukan membenci dalam konteks personal gitu ya. Justru ini biar kita sama-sama maju lah. Biar industri kopi itu tidak dicap akan hal seperti itu. Iya betul sih. Dan tidak plagiarisme tidak dinormalisasi. Nah karena salah satunya belum lama sebelum itu juga gitu kan. Ada satu kasus nih, Pan mungkin bisa dibacain dulu Pan. Oke. Dituding langgar hak cipta karya fotografi Hotel Tentrem Jogja dipolisikan. Nah, Hotel Tentrem. Hotel ternama. Dari grup ternama lo itu. Iya kan. Betul. Nah itu aja ternyata. Ya ini diindikasi ya karena ini belum diputuskan jadi belum terdakwa ya. Tapi terindikasi memang melakukan plagiarisme, penyomotan karya. Bukan plagiarisme ya, bahkan penyomotan karya di sini. Di website mereka kan? Di website mereka. Itu sebenarnya kayak gitu juga ini menarik ya. Aku melihatnya kan biasanya tidak mungkin ya kalau ada sebuah hotel gitu mereka nggak mungkin bikin website sendiri. Betul. Pasti pakai pihak ketiga. Pihak ketiganya siapa kita kan nggak tahu kan. Nah, kan disinyalir pihak ketiga yang mengambil itu kan tinggal dicari views gunung, views candi. Katanya sih dari Google. Gitu. Nah, tapi gini Mas Larka, yang mau aku tanyakan adalah Mas Larka kan juga seorang kreator. Kan? Maksudnya menciptakan sebuah karya. Betul. Nah, kalau misalkan Mas Larka melihat seperti ini gimana? Maksudnya ada brand nih gitu kan. Terus mereka pakai pihak ketiga. Terus cuci tangan aja gitu kayak. Ya kan ini aku cuman ngambil dari pihak ketiga. Ya, gitu. tetap aku kan yang pakai pihak ketiga itu juga kalian sendiri kan. Ya tetap itu bagian dari tanggung jawab mereka menurutku sih. Tetap tanggung jawabnya. Iya tanggung jawab brandnya sih. Kan akhirnya yang menggunakan itu brandnya. Betul. Meskipun tadi ya katakanlah Space ya. Kita balik ke Space. Mengklaim bahwa pihak ketiga melakukan ini, tapi kan yang jual kamu. Yang dapat keuntungan kamu juga. Pihak ketiga ya mungkin kalau misalnya memang ada ya, itu kan bayar profesional kan, kelar, udah yang jual yang dapat keuntungan dari desain packaging, dari merchandise kan brandnya. Iya sih. Sampai salah.
Oh, itu bold statement loh. Itu nanti di crop. Iya, posting ya. Kita viralin ya. Viralin ya. Boleh. Aku langsung komen pencemaran nama baik gitu. UU ITE. Langsung aku. Posting crop. Alat rabi anyar lho. Ora apa-apa. Sampai tuntas Oke, benar. Tapi gimana Mas Larka, maksudnya gini loh, itu jadi kayak hal-hal dinormalisasi. Kita ngambil dari Google, dipakai. Sebetulnya kalau Mas Larka sendiri tuh ngelihatnya gimana sih? Apa batasan orang tuh bisa menggunakan karya orang lain gitu sebenarnya? Kalau menurutku ini berminimumnya adalah menurutku ya, kalau kamu komersialkan jangan. Oh. Menurutku sampai di situ. Kalau misalnya kamu cuman untuk ya ngedit latihan pribadi, ngedit kemudian untuk dipasang di Insta Story gitu, yang menikmati hanya kamu dan followersmu, yang katakanlah cuma 1.000 gitu misalnya ya, itu menurutku masih dalam batas aman. Atau kamu cuma buat konten-konten yang tidak untuk dijual atau mendapatkan keuntungan lah. Iya benar. Kalau itu menurutku masih aman. Tapi kalau levelnya sudah komersil, dijual untuk bahkan kalau sekelas hotel tadi dipasang di website mereka, itu menurutku sudah tidak etis sih, dan harusnya kita untuk stop untuk menormalisasikan hal-hal seperti itu. Tapi kalau menurutku juga gini sih Mas Larka, walaupun untuk konten-konten yang personal lah ya, tidak untuk komersil. Ya at least sertakan citasinya lah. Oh iya betul. Iya, minimal. Kasih kredit lah buat yang membuat gitu loh. Paling enggak kan kayak gitu gitu loh. Kita menghargai pembuat. Jangan kita normalisasi nyomot karya orang, nyomot di Google dan lain sebagainya tanpa menyertakan apapun gitu, tanpa kredit gitu. Kecuali emang karya ini emang dari akarnya tuh gratis. Oh iya benar. Kecuali kalau misalnya memang itu sudah jadi kayak public domain gitu. Itu aman. Masalahnya bro, ini dengar ya, kemarin aku sempat ngobrol sama fotografernya ini, gitu kan, Mas Bambang ini. Itu karyanya itu bukan masalah karyanya dia itu bukan masalah dijual di kalau di platform itu semacam free pick, Shutterstock gitu. Shutterstock itu kan cuma $1 $2 ya. Tapi karyanya beliau itu tuh harganya emang mahal. Iya, mahal. Emang mahal. Kelasnya beliau itu emang mahal gitu loh. Ya makanya ini juga rada geros ya, legal. Maksudnya tuh dia cerita bagaimana dia tuh hunting fotonya itu butuh preparation apa dan lain sebagainya. Itu kan bukan kayak kita jepret di HP gitu loh. Maksudnya gitu loh. Benar, gitu ada keilmuan kan yang terlibat di situ kan. Kan yang mahal idenya. Betul. Dia tuh maksudnya untuk bisa jadi fotografer sekelas beliau itu tuh bukan belajar 1-2 bulan coy. Puluhan tahun gitu. Maksudnya gitu. Itu loh yang harus kita hormati tuh itunya. Kayak sama kayak ilustrator tadi. Betul. Emangnya langsung coret-coret langsung jadi kan tidak kan? Iya. Dibutuhkan mangsamu piye pes. Nah gitu loh Mas. Pes yo. Gitu Masnya. Ya kalau misalnya kamu tidak bisa membuat desain yang bagus, tidak bisa menciptakan foto yang bagus, ya sesuaikan dengan kapasitasmu lah intinya gitu aja. Kemarin sih aku udah bahas sama kita sudah mengiklankan. Kita udah mengiklankan kalau misalkan kira-kira beliau ini nggak punya dana untuk bayar kita aja ya bisa lah ya. Gratis ya? Ya free kopi lah rapopo lah. Tapi kan original. Walaupun kualitasnya rendah tapi original. Nah ini menarik ya. Aku mau kembali ke space sedikit. Oke sih. Ya boleh. Space lagi terus. Bukan personal. Gini loh. Aku cukup tergelitik dengan komentar-komentar yang apalagi saat aku mengangkat kasus itu, terus dia bilang kan yang penting beansnya original, kan yang penting kopinya enak kan? Ya Bu. Iya, enggak kayak gitu sih. Original. Beda. Itu beda konsep. Nah, itu beda konsep. Sopo Mas jenenge sik komen sopo? Coba cari aja, aku malas. Ada juga yang masih tinggal ngopi, enggak usah sok kritis-kritis. Ya bukan itu. Itu loh. Ya ini loh yang tadi kita bilang menormalisasi penyomotan karya itu loh. Itu tolong enggak bisa. Jangan kayak gitu teman-teman. Aku khawatirnya orang-orang menjadi khawatir untuk speak up karena ada komentar-komentar sok kritis gitu loh. Iya sih. Aku khawatirnya di TikTok itu komentarnya luar biasa liar. Betul. Di Instagram tuh kita masih bisa, ini masih positif. Ya, betul. Di Instagram itu. Emang. Kalau di TikTok emang orang-orangnya itu emang barbar sih. Barbar sih. Yang paling menarik yang di Instagram tuh loh kan ada lama-lama kayak lambe turagi mulu.
Tapi perlu diketahui ini bukan sekedar gibah, betul. Iya. Yang menarik tuh kan yang ngomong banget di sini kan Mas Revo ya. Oke. Kan dia memang waktu di konten itu dia bilang sebagai penikmat kopi gitu. Terus ada yang komentar, "Halah kamu cuma penikmat kopi, emang pernah bisnis kopi?" Mas Revo loh. Mas Revo. Yeah. Kita tidak perlu jelasin dia bisnisnya apa. Orang ngerti. Ya ini salah satunya ngerti. Ya saking liarnya. Ya saking liarnya. Maksudnya ya kan kalau khawatirnya ya kalau setiap kali kita mau ngomong sesuatu harus punya background kamu emang ngomongin bisnis kopimu apa ya? Ya itu yang susah Pak. Itu yang susah Pak. Itu susah betul. Itu juga sering banget dikomentarin di netizennya Traps ya. Iya. Wah ini nggak expert ngomongnya gini. Ya kita bukan expert. Iya. Apakah untuk menjadi kritis gitu kan? Untuk menyuarakan apa yang kita pikirkan harus expert dulu kan? Justru untuk menjadi expert butuh kekritisan itu. Nice. Ya kan? Nice. Ya. Karena kan kita mempelajari sesuatu berdasarkan apa yang kita resahkan kan? Betul, setuju. Nah kalau kita resah kemudian kita ngomong, kita mempelajari itu. Dipikir kita tuh ngomong tuh nggak nyari tahu dulu kan? Iya, itu dia kan. Ini. Ya at least kan kita cari tahu kita ya. Riset loh. Berarti kan itu adalah sebuah kepedulian kita. Betul, iya gitu kita loh. tuh riset loh. Dipikir tiba-tiba kamera ngomong bla bla bla. Nah. Iya. Yakin makanya untuk ke level expert itu dibutuhkan kekritisan itu. Iya sih. Jadi jangan expert dulu baru kritis. Kita ya karena memang susah ya untuk langsung expert itu kan butuh waktu proses bertahun-tahun. Tapi kan kita butuh proses bertahap kan. Itu sih menurut gue sih. Karena kalau orang sebelum expert terus nggak berani kritis, nggak berani ngomong, lah terus kapan expertnya gitu betul, loh. Iya betul. Ya kan pasti melalui tahap itu gitu loh. Terus kemudian ada yang bilang riding the wave. Enggak, wave-nya udah turun. Iya, sesungguhnya ini aku kemarin sempat kaget gitu loh. Mas Larka ngomongin lagi gitu, padahal udah mulai surut gitu loh. Iya kan. Kok hampir ketutup isu-isu yang lain. Udah ketutup isu yang lain gitu. Iya, betul. Kayak terlalu riding the wave gitu. Iya. Kalau riding the wave itu kan saat kasusnya di puncak dibahas. Lah ini sudah landai, sudah cekung malah gitu. Udah turun, dibahas lagi. Udah di kaki gunung. Delasar. Kayak misalnya kita kasus-kasus terkait negara gitu misalnya ya lah. Ada kasus yang mungkin nanti kita bahas terkait Indonesia gelap, Indonesia apa gitu mungkin ya. Saat kemudian kasus itu mereda, emang kita nggak boleh ngomongin itu lagi gitu? Ya boleh. Pagar laut. Nah, pagar laut. Nelayan. Pagar laut kemarin itu ini kan sudah mereda gitu kan. Betul. Kita nggak boleh ngomongin lagi gitu. Iya nggak ada yang ngelarang lah, siapa yang ngelarang? Boleh lah. Maksudnya kalau justru karena kita ngomongin lagi itu biar orang-orang tuh makin ternyata kasus ini belum selesai gitu loh maksudnya. Bukan riding the wave. Iya. Itu kan karena kita peduli aja karena gitu. Kita peduli. Ya, karena netizen tuh emang enak tinggal ngetik tok. Dari ngomong. Dari komen. Apalagi mereka pakai second akun. Kita tuh pengen tahu kamu yang komen. Iya. Sepertinya spesial sudah aja ya. Iya, sepertinya spesial udah ya cuman. Kita next man, move next. Ini loh, mereka siapa ya? Apakah barista kelas dunia? Oh, masih woi. Masih. Woi. Kasih tahu Bang. Menurutku gini ya, tidak perlu menjadi barista kelas dunia untuk kamu punya sikap terhadap sesuatu. Iya. Apalagi betul. di sesuatu yang bisa kamu amati. Iya, pengamatan betul. Misalnya misalnya kamu punya kedai kopi. Ya. Ya, kamu nyolong R&D produk-produk temenmu tanpa kamu kasih kompensasi. Aku nggak boleh bilang, kamu salah loh. Apakah aku harus jadi barista level dunia dulu untuk bilang, kamu salah loh? Enggak perlu. Dan terus nggak ada yang mengkritik kalau harus jadi barista kelas dunia. Iya, aku mau ngomong, kamu salah dulu. Aku harus ikut kompetisi dulu. Ngalahin Muhammad Aga. Ya repot ayo. Dulu. Repot ya. Aku cuma mau bilang, kamu salah loh, jangan gitu ya, kelarin ya. Masa aku harus ikut kompetisi dulu? Aku harus ngambil sertifikasi dulu baru bilang, kamu salah loh. Ngomong kok ngono, Bro. Cuma mau. Harus levelnya harus lebih di atas ngono nek. Iya, enggak toh. Ya ora iso ngono ku. Iya. Wong itu bisa diamati, ya jelas. Betul, iya itu jelas. Dan kita tahu itu salah gitu kan. Kenapa enggak ngomong gitu kan? Iya, kan kamu salah loh. Iya betul. Kamu nggak boleh ngomong salah, kamu belum barista dunia. Lah kowe sik ngomen ki sapa, Mas? Iya. Betul. Nggak mungkin dia lagi kompetisi. Mungkin iso kompetisi
Yo neng planet Jobo mungkin ya. Betul. Nah kita move ngomongin space mulu dari tadi. Move. Panas sih emang. Mending kita kabur aja dulu ya. Oke. Kabur aja dulu. Ini hashtag yang baru rame juga. Kemarin kamu buat nggak? Enggak sih. Aku ikutan sih. Aku tetap ikutan rame sih. Ya jadi soal kabur aja dulu, Wamenaker tuh komen. Kabur aja lah, kalau perlu nggak, jangan balik lagi. Oke. Kalau ada kesempatan sih oke sih. Ayo kalau ada kesempatan. Kalau ada kesempatan. Kayaknya boleh ya gitu. Boleh. Ada rezeki. Dan tinggal di negara yang lebih kayaknya boleh. Boleh deh kayaknya. Mau lah. Mau banget. Mau. Tapi memang maksudnya gini, isu-isu mengenai pindah lah keluar dari Indonesia ya. Ini spesifik keluar Indonesia. Itu tuh banyak banget lagi diobrolin banyak banget. Sebelum tagar kabur aja dulu ini aku sempat ngobrol sama temen freelancer kan yang dia memang proyeknya udah oke gitu kan. Nah dia tuh sampai rame tweetnya mengenai bagaimana enakan tinggal di Malaysia daripada di Indonesia ya gitu. Iya. Nah gitu loh, maksudnya kayak wah anjir ini kenapa sih gitu. Negara ini kenapa gitu loh. Tapi di TikTok juga rame banget gitu loh. Bahwasanya mereka juga mengekspos ternyata emang bener-bener enak gitu loh di luar negeri itu. Emang enak. Dengan keresahan yang ada sekarang, ya jelas enakan aku lah dari kemarin di luar negeri nggak ngerasain keresahan itu gitu loh. Banyak yang komen gitu. Tapi dengan catatan kalau kamu mau di luar negeri kan ya kamu juga harus membekali diri dengan skill yang cukup, dengan keahlian bahasa itu kan yang lebih kan. Kan kita juga nggak bisa kabur aja dulu tanpa persiapan apa-apa jadi gelandangan gitu. Nekat itu ya nggak boleh. Tapi aku mau tanya, kalau misalkan ada kesempatan nih untuk keluar negeri gitu kan, entah sementara atau selamanya, kalau perlu jangan balik lagi gitu loh. Mas Larka pengen kemana? Aku pengen ke Edinburgh. Nanti gue mas. Scotland, Edinburgh. Edinburgh. Ada yang ngomongnya Edinburgh. Gitu. Edinburgh. Kenapa pengen ke sana mas? Itu lokasi syutingnya Harry Potter. Oh alah. Banyak lokasi syuting di sana keren-keren. Gitu. Jadi menurut Mas Larka ini kita bisa seakan-akan jadi Harry Potter juga di sana. Asik banget dunianya gitu kan. Betul. Apa pengen nanti? Nah aku neng Suriname. Karena bisa bahasa Jawa. Koncone oke. Paling ora dijak ngomong bahasa Jawa ki iso lho, Bro. Piye lur? Atau maksudnya Dek aku ora khususan harus belajar bahasa baru. Iya. Nek kowe men endi? Oke, aku ya. Kudu lucu. Harus lucu. Iya kan? Hah? Iya toh. Rule of 3 ya kan? Harus lucu. Aku Lebanon. Ngopo Lebanon? Enggak sih ngopo Lebanon iki. Lebanon ki pemerintahnya itu disiplin semua. Oh maksudnya Indonesia ada disiplin pemerintahnya. Aku nggak tahu ya kalau itu. Tapi kalau di Lebanon itu masyarakat sama pemerintahnya itu bisa seakan-akan tuh chemistry-nya dapat banget. Dekat pemerintah. Lebanon tuh negara Islam ya? Islam, banyak Islam. Pengen poligami berarti deh. Di sana poligami. Di sana poligami itu hampir setiap di setiap daerah itu pasti ada dan itu banyak. Oh, memang itu tujuannya dia. Oh gitu. Nah, tapi menurutmu pas lagi kata-kata Wamenaker ini? Wamenaker. Aku menurutku pas sih. Pas ya. Benar pas. Dengan kondisi yang sekarang ya. Pas. Enggak perlu balik lagi itu. Ya nek bapak ibuku tak ajak rawo apa sih? Soalnya gini loh, menurutku ini enggak sarkas ya, maksudnya. Oke. Aku merasa itu tidak tepat dilontarkan. Kenapa? Karena yang tadi kita bilang itu ada orang yang milih untuk kabur aja dulu sudah pasti menurutku ya talent terbaik. Ya. Menurutku betul. Tidak mungkin talent ecek-ecek itu di-hire orang di-hire pekerja di luar ya gitu. Dan saat talent terbaik Indonesia itu memutuskan itu dan gak usah kembali lagi, yang tersisa kan ya kayak kita ini. Ya talent mediocre gitu. Rongso. Iya kan? Yang mau ke luar negeri tidak ada yang mau. Iya, enggak ada yang mau nampung gitu loh. Kecuali Suriname. Iya. Talent serba bisa tapi serba nanggung. Iya. Soalnya yang berpotensi untuk kabur aja dulu itu pasti yang baik-baik. Iya, pasti yang keren. Betul.
yang intelektualnya itu tinggi-tinggi gitu. Betul, setuju aku. Itu maksudnya kalau talent-talent terbaiknya aja pergi dan nggak boleh balik, yang tersisa ya yang kayak mediocre itu loh. Mediocre loh. Oke. Kerjaan yang kritik lagi. Yang gak expert ngomong gitu kan. Gak expert sosokan ngomong gitu. Bukan barista dunia. Iya, gak barista dunia itu. Saiki terkenal wong kowe sapa? Betul. Oke, next one. Nah, ini menyambung kritik yang tadi juga nih. Banyak orang yang resah sampai muncul tagar Indonesia gelap. Orang mau gelap, peteng. Tunggale. Peteng. Nah, tapi Opung Luhut komen nih. Kau yang gelap bukan Indonesia. Kalau aku simpel. Ya memang. Mau gimana? Nice. Mau gimana? Memang. Wes ket lahir katanya gue. Eson piye. Memang. Iya. Fakta. Iya sih. Ini kata-katanya agak sedikit gimana gitu, mau ya bener ya. Tapi maksudnya kan masyarakat Indonesia memang sawo matang ya. Benar. Iya betul. Harusnya jangan kita yang gelap. Iya. Iya juga. Kita. Ya, Bapak Luhut juga gelap. Iya. Orang. Bapak Luhut kenapa? Gelap. Ya gelap. Wow. Apanya? Kok body sampling kamu? Orang ono, maksudnya nek ra ono lampu. Iya. Iya gelap. Iya masuk akal. Enggak, tapi sebetulnya apa sih yang dikritisi masyarakat kan baru rame nih beberapa hari ini. Kalau nggak salah bahkan belum selesai nih aksinya. Orang-orang ngomong mengenai Indonesia gelap itu. Sebetulnya apa sih yang dituntutkan, Man? Banyak Pak, ada satu ini efisiensi anggaran. Oke. Jadi dinilai tidak efisien malah efisiensi. Sangat efisiensi tapi malah tidak efisien. Iya. Kayak mecatin staff kecil tapi malah nambah pengangguran. Bukan nambah yang di atas. Nambah yang di atas. Yang atas ditambah. Iya betul. Yang staff Krocok-krocok gitu. Oh itu dibecatin. Malah kan mereka yang kerja ya malah nambah atas. Terus nanti mereka mikir kok kayaknya makin gak efisien ya. Iya betul. Tapi memang gini kan, maksudnya kayak salah satu yang disuarakan itu bagaimana ini dapat makan siang gratis nih, gitu. Tapi program-program pendidikannya itu jadi banyak kekat karena kan efisiensi anggaran, gitu. Jadi perutnya kenyang tapi otaknya kosong. Woi, orang ngono, masuk itu nanti dipotong ya. Kita nggak ikut aja. Tapi memang iya. Soalnya memang iya. Gimana? Kalau semisal efisiensi itu terjadi, itu tuh kadang kita juga merasa yang sebenarnya tidak seharusnya diefisiensi malah kena efisien. Kita juga dapat ruginya. Betul. Kita yang pengen sebenarnya hidupnya ya sedikit sejahtera. Sedikit aja. Dengan efisiensi ini lah kok malah tambah opo-opo larang. Betul. Soalnya kan masalahnya kan salah satu yang sangat mungkin terdampak itu bagaimana biaya sekolah dan kuliah itu jadi mahal karena pemotongan efisiensi ini, karena ya efisiensi anggaran ini gitu kan. Jadi ya sama aja. Ya kan bisa lulus SD, SMP, SMA tapi nggak bisa melanjut ke perguruan tinggi, gitu kan? Juga. Ya kan, ya jadi seperti itu. Nah yang lucu ada cerita dari Novan kemarin, dia tongkrongan pos ronda gitu mengenai makan siang gratis. Gimana Pan ceritanya Pan? Betul. Jadi ada tetanggaku itu dia dari Lombok kan, dari Nusa Tenggara lah daerah sana. Itu kan biasa kalau makan 3 kali sehari anaknya. Nah makannya tuh makan ikan. Begitu makan siang gratis, dapatnya ayam kecil lagi. Ayam kecil. Dapatnya ayam. Dengkul. Kecil lagi. Ceker Pak. Ceker dijinya tinggal siji. Ya kalau disebut makan siang bergizi gratis, kayaknya lebih bergizi dia sehari-hari. Kok malah downgrade ya gitu. Udah gitu bocahnya bingung, kan jarang makan ayam dia. Ini makhluk apa ini? Secuel oleh. Orang kaya pite oleh. Alot mana itu Bang Iwa kan alot itu. Iya. Jadi itu. Ya jadi mungkin banyak kritikan lah bagaimana ini program ini, maksudnya kan karena isunya pemotongan efisiensi anggaran ini itu kan salah satunya untuk mendukung program makan siang bergizi gratis ini gitu kan. Nah mungkin bisa dikaji ulang lah ya pemerintah ya. Balik lagi seperti statement kita di awal, ini bukan kita membenci, bukan. Ya kan ini kita bentuk rakyat ngelihat mengkritik kan gitu kan. Saking sayangnya sama negara Indonesia ini gitu kan. Iya kan? Karena kita nggak bisa kabur aja. Mediocre ya. Iya mediocre itu loh. Mediocre. Aku sebenarnya cukup percaya bahwa mungkin ide awal gagasan makan siang gratis itu mulia. Iya. Tapi
kalau misalnya akhirnya kita harus memangkas hal-hal yang sebaiknya itu krusial hanya untuk kemuliaan yang lain dan kemuliaan yang itu dikorbankan, menurutku kok kayak iya sih kurang. Betul. Masalahnya gini loh, kita negara ini melakukan efisiensi di bawah. Iya. Yang atas tidak diefisiensi. Iya. Betul. Yang dipangkas yang bawah-bawah. Menurutku kita akan fair, kita akan sangat respect kalau yang diefisiensi adalah fasilitas. Betul. Yang istilahnya dalam tanda kutip foya-foyanya pejabat gitu lah ya. Betul. Gitu. Iya sih, kalau misalnya tiba-tiba mobilnya diganti Datsun Go gitu. Wah, cocok, respect kau lah. Vios, iya benar. X-taxi. Cocok. Iya. X-taxi ya. Respect ya. Respect. Terus standar hotelnya diganti bintang 2. Respect kau. Respect. Benar itu. Maksudnya Kak, kalau kamu mau efisiensi ya hal-hal yang kayak gitu yang diefisiensikan dulu. Jangan yang bawah itu mereka makan benar-benar dari situ gitu loh. Iya kan? Gitu. Bisa makan siang di sekolah, begitu sampai rumah orang tuanya nggak bisa ngasih makan kan sama aja. Makanya itu. Tapi sebenarnya ya sudah jalan ya nggak apa-apa. Cuman kita menekankan untuk lebih tepat sasaran aja. Betul. Wes apa-apa jalanin. Bukan masalah program itu jangan dilakukan, bukan kayak gitu. Ya mungkin tadi betul idenya bagus dan itu mungkin mulia juga gitu. Cuman kita harus tepat sasaran juga lah gitu loh. Karena memang gini bro, ada memang di beberapa daerah yang memang mereka kesusahan makan itu memang tidak dipungkiri gitu ada banyak gitu loh. Tapi nggak semuanya, gitu loh, nggak semuanya. Dan yang saya maksud juga tadi tepat sasaran yang diefisiensi itu yang mana? Nah tepat sasaran yang di bawah dan juga yang di atas juga harus tepat sasaran untuk yang iki loh, yang perdin keluar kota barang, keluar negeri barang nih. Biaya pulsanya jutaan itu loh. Nah, gitu-gitu itu kan banyak. Tapi mungkin kita yang tidak bisa memahami cara mereka bekerja mungkin. Kita terlalu mediocre. Ya kita kan ngelihatnya dari bawah aja. Kita nggak tahu yang di atas. Kalau yang atas kan sudah pasti tahu yang bawah harusnya. Pasti. Ya tapi kan tahu kan bukan berarti peduli ya. Iya kan? Tapi yang di bawah lihat atas tuh jelas peduli. Oh peduli. Saking kita pedulinya, tapi kita nggak dipedulikan. Tapi aku percaya masih peduli lah. Masih peduli. Mungkin kadang-kadang rotok belean meripat kan gitu kan. Jadi rotok raketok kan. Harus di tapi kan nggak mungkin kalau kita ngomong kayak gini harus jadi ahli ilmu politik ya. Kamu siapa? Ahli tata negara kan nggak mungkin ya gitu. Kamu ngerti hukum dari mana? Kamu ngerti pemerintahan dari mana? Kan belum terjun di sana. Iya. Kembali lagi masa aku mau bilang salah lu harus ikut pemilu. Harus gabung partai. Gitu loh. Iya kan nggak kayak gitu caranya ya. Oke, mau pasti salah satu buzzer yang diterjunkan oleh mereka itu. Serawani ngomong. Mereka itu sekarang katanya. Oke. Masih ada kayaknya lagi? Seperti Sudah, itu. cukup. Terima kasih Mas Larka sudah mampir. Semoga nggak kapok-kapok main di Traps. Kita akan bahas hal-hal seru lagi. Pokoknya nek ono sing fenomena gitu kan. Nah, kita lihat IG-nya beliau dulu. Itu biasanya dia udah ngangkat dulu. Nah, kita tinggal ngerespon. Soalnya kalau Mas Larka yang angkat jelas angkat anget, panas loh. Wis terima anget, harus dipanas gitu. Itu jelas kita akan langsung goreng lagi. Oke. Jangan lupa like, subscribe, and comment teman-teman semuanya. Jangan lupa juga follow IG-nya Mas Larka ya. Pokoknya searching aja Larka itu yang centang biru pasti dia. Oke, bye. Sampai jumpa lagi di Nyakro.